Baik, Assalamualaikum. Hari ini saya mencoba berzoom pria dengan Bu Dina Fitrisia. Dari beliau adalah dosen di ekonomi syariah ya. Ekonomi syariah apa ekonomi Islam ya, Bu? Ekonomi syariah. Departemennya ekonomi syariah ya. Baik. Iya, betul. Mengajar apa biasanya, Bu? Di ekonomi syariah? Kalau materi pengajarannya sih akuntansi syariah sih, lebih ke arah akuntansi syariah. Iya. Nah, dan kita lebih mendiskusikan tentang aktivitas beliau yang juga bisa jadi malah mendapatkan pemasukan lebih besar dibanding dosen ya, Bu. Amin. Karena saya dulu juga pernah jadi penjual boneka juga dan alhamdulillah ya dapat hasil lebih besar saat itu dibanding gaji sebagai dosen. Nah, bahwa Bu Dina Fitrisia ini mengelola juga bisnis di bidang tour and travel, yaitu M Abror. Kita bisa coba lihat situsnya, ya. Nah, ini situs dari M Abror Tour and Travel, ya, Bu Dina. Yeah. Ya, jadi ada umroh, haji plus, dan halal tour. Nah, kalau umroh sama haji plus mungkin kita sudah tahu. Kalau halal tour itu seperti apa yang dikelola, Bu? Kalau halal tour itu sebenarnya lebih ke arah ketika jadi tidak meninggalkan sholat, kemudian menjaga apa saja yang dikunjungi itu adalah tempat-tempat yang bersejarah, memiliki sejarah gitu ya, dan kemudian memang tempat-tempat peribadatan gitu, dan kemudian juga makanan yang dimakan juga halal, dan kemudian pasti di setiap perjalanan itu juga diselingi dengan sirah nabawiyah, dan kalau nggak gitu juga aktivitas-aktivitasnya adalah aktivitas-aktivitas yang memang sangat erat dengan agama begitu. Keren. Apakah aktivitasnya juga mengundang kayak ustadz untuk menjadi pendamping gitu? Kalau umroh haji kan ada pendampingnya dari ustadz ya, atau siapa gitu ya, Bu? Nah, kalau untuk yang halal tour ini apakah nanti juga ada pendamping dari ngajak artis, selebriti atau ustadz seperti itu? Kalau untuk sementara ini sih kita belum ke arah artis ya Bapak ya. Cuman kalau ustadz itu memang, kalau ustadz itu memang perjalanannya kalau umroh plus. Jadi masih ada aktivitas umrohnya. Jadi misalnya umroh plus Turki, atau umroh plus Aqsa, atau umroh plus Kairo gitu ya, atau Dubai gitu. Nah, itu pasti ada, kalau ada aktivitas umroh itu pasti kita membawa membawa serta ustadz gitu ya. Hanya kalau aktivitas-aktivitas umroh halal itu biasanya memang segmen pasarnya itu berbeda. Mereka adalah mungkin sebenarnya bukan orang-orang yang kita bilang agamis ya, tetapi memang mereka tujuannya ketika melakukan perjalanan itu bukan merupakan perjalanan yang terlalu rohani begitu, sehingga memang kita mereka itu lebih memilih bahwa apa yang akan dituju atau apa yang akan dilakukan itu masih track di dalam aktivitas halal. Jadi maksudnya dia tidak risau ketika ke Hong Kong pun itu atau ke Jepang pun, memang apa yang dikonsumsi, apa yang akan dituju itu adalah merupakan kehalalannya itu terjaga begitu, dan itu penting, tidak waktu sholat. Ya, betul. Karena beberapa teman itu kan biasanya kalau ke luar negeri bawa rice cooker sendiri, bawa beras sendiri. Ya, betul. Nah, itu kan akan lebih memberatkan. Dan ini dengan halal tour ini menjadikan ya tidak perlu bawa barang yang macam-macam seperti itu. Oke. Iya, betul. Ini berdiri sejak kapan sih jadinya untuk M Abror itu? Kalau M Abrornya itu sudah berdiri sejak 2003, tetapi 2003 itu memang apa yang kita jualkan itu masih sebatas misalnya seperti tiket kereta api, kapal laut, kemudian
pesawat terbang, hotel, dan tur-tur domestik. Tetapi ketika ada era disruptif, jadi apa namanya, kita memang ketika itu ada satu provider besar gitu ya, itu kita sudah membaca bahwa mungkin apa segmented untuk tour and travel hanya sekedar menjual tiket itu sudah tidak menjanjikan, sehingga alhamdulillah tahun 2010 itu kita memberanikan diri untuk melakukan lompatan yang cukup besar gitu ya, dengan mengelola umroh dan haji. Tetapi memang ketika itu kita masih ngesap dan apa namanya, kita berizin resmi itu sejak 2011. Jadi 2011 kita sudah berizin resmi untuk umroh dan hajinya. Ya, saya kayaknya dulu pernah deh biasanya beli tiket ke MA Pro juga zaman-zaman dulu ya tahun 2000 berapa gitu ya. Tapi baru tahu ternyata pengelolanya adalah teman sendiri nih. Ya mungkin nanti bisa ada hal yang kita kolaborasikan Bu Dina juga antara MM dengan Abror, karena sebetulnya kita juga butuh nih untuk memperjalankan mahasiswa untuk mengikuti seminar-seminar internasional. Nah, mungkin kalau memang bisa di-arrange ada seminar internasional apa di Singapura, nah itu bisa dibuatkan paket-paket seperti itu. Jadi yang apa 3-in-1, ada seminarnya, ada jalan-jalannya, dan kemudian bisa jadi ada bisnis visit juga. Nah itu saya kira yang diharapkan mahasiswa seperti itu. Oke, insya Allah nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut tentang hal itu. Nah, yang menjadi tantangannya di era saat ini adalah ketika bisnis travel itu kan dinyatakan di masa COVID itu area yang merah banget. Dan itu salah satu yang shocking. Ini kan saya memunculkan istilah FUNS, fearful, unpredictable, novel, dan shocking. Salah satu yang mengejutkan kan adalah ditutupnya tempat ibadah. Itu bulan apa ya? Apa untuk Mekah itu mulai ditutup? Kalau jadi itu pun benar-benar membuat kami shock, itu pasti. Jadi dia ditutup pada tanggal 25 Februari, padahal kami ada keberangkatan itu 27 Februari. Dan apa namanya, dan kami sudah semua arrange, sudah visanya juga sudah keluar. Dan satu hal yang biasanya tidak mungkin terjadi itu adalah ketika visa itu sudah di tangan, itu biasanya pasti jamaah akan berangkat. Jadi ya itu cukup shock pasti. Jadi sejak tanggal 25 Februari memang kita sudah tidak bisa bekerja gitu kan. Dan tetapi waktu itu kami belum memperkirakan bahwa ini merupakan sebuah pandemi yang luar biasa, karena ketika edaran itu memang hanya penutupan itu hanya berlangsung 14 hari kerja, dan memang dengan alasan adalah apa namanya, dia renovasi infrastruktur untuk mendeteksi apakah jamaah itu mengalami sakit atau tidak di beberapa bandara di Mekah maupun Madinah, di Jeddah maupun Madinah begitu. Ya, jadi itu saat itu masih belum masih belum benar-benar kita masih punya harapan bahwa dalam beberapa waktu ke depan akan dibuka lagi gitu ya. Iya benar. Jadi waktu itu kami semua memang asosiasi, karena kan kami juga memiliki asosiasi yang cukup solid gitu ya. Jadi yang memang dia memberikan informasi yang aktual gitu ya, informasi-informasi yang sekiranya memang bermanfaat bagi anggotanya. Dan kemudian memang dia memperkirakan insya Allah itu akhir Maret itu kita sudah bisa berangkat kembali, karena memang perkiraannya itu tidak ditutup tetapi hanya menambah infrastruktur yang terkait dengan bagaimana bisa mendeteksi apakah jamaah ini terkena COVID atau tidak begitu. Dan kemudian kami juga benar-benar sangat tidak menyangka ya bahwa Arab Saudi itu begitu berani gitu ya mengambil keputusan yang sangat luar biasa bagi kami gitu ya. Bagi kami itu luar biasa karena apa ya, dia juga pastinya akan kehilangan banyak devisa. Bahkan saya sebenarnya tidak terlalu konsen ya dengan, maksudnya saya nggak tahu, tapi bisa dibayangkan ribuan hotel, puluhan hotel, ribuan kamar, puluhan tenaga kerja di dalamnya, dan kemudian juga mukimin Indonesia itu yang sudah benar-benar sudah
tidak bisa bekerja begitu. Jadi ya menurut saya Arab Saudi juga terutama Mekah dan Madinah itu benar-benar mengambil langkah yang cukup berani dengan menutup hal itu kalau memang dia hanya memikirkan perihal bisnis begitu ya. Begitu sih. Saya nggak mendengar suara Bapak. Lupa saya unmute. Jadi kan ketika kurang 2 hari itu ada pengumuman, maka terus yang dilakukan oleh M Abror kepada jamaah pelanggannya? Iya, jadi alhamdulillah sebenarnya memang pasti, jadi saya ingat waktu itu kejadian itu tanggal 25 dan itu dini hari sekitar jam 6 pagi pengumuman itu bahwa menyatakan akan ditutup begitu ya, benar-benar tidak menerima. Dan saya posisinya ada teaching kelas pagi jam 7, jadi saya nggak hiraukan dan sampai saya selesai ngajar jam 9 saya juga cukup shock melihat. Tapi alhamdulillah karena memang saat ini kan saat itu kan semua media memberitakan dan memang kesalahan itu bukan dari kesalahan travel agent, sehingga mereka itu paham, hanya saja memang semua menunggu ini. Jadi kita semua juga saat ini dalam posisi wait and see, dan kemudian banyak juga jamaah yang beberapa waktu kemudian itu mengharapkan refund gitu ya. Cuman memang kami ada sekitar 250 jamaah yang gagal berangkat sampai dengan kalau di total sampai dengan bulan April itu sekitar 350 jamaah yang belum kami berangkatkan. Dan itu kalau sampai dengan Maret itu kan begini, kalau umroh haji itu 1 bulan sebelum keberangkatan itu memang semua uang yang masuk itu juga sudah kami bayarkan ke semua provider yang yang akan memberangkatkan, jadi misalnya pesawat terbang, kemudian bukan hanya 50%, tapi sudah 100% dibayarkan ya? Sudah 100%, bahkan sudah 100% itu. Jadi bisa terbayangkan berapa miliar begitu ya yang memang, dan saya juga cukup was-was dan ketir-ketir lah istilahnya ya, dengan misalnya 250 sampai dengan 300 jamaah itu yang terpending gitu ya, dan bisa terbayangkan gelombang ketika memang dibuka dan kemudian apakah uang itu akan dikembalikan oleh, terutama yang sebagian besar kan hampir 50% dari dari total uang itu ada di airline begitu. Jadi tapi untung saja airline yang kita pilih itu juga adalah airline Saudi ya. Jadi ya kami berharap bahwa Saudi juga memperhatikan apa yang menjadi hak kami gitu ya. Itu yang karena kan Saudi itu awalnya mengatakan oke, ini tidak bisa diambil uang karena bisa kalau Garuda Indonesia Airline itu kan 1 tahun itu bisa dipakai, jadi tidak hangus tapi tidak bisa diambil uang, tapi bisa berangkat 1 tahun kemudian maksimal gitu ya. Nah tetapi pihak Saudi itu beberapa waktu yang lalu tuh mengatakan sama dengan Garuda, tetapi kesininya itu akan dikembalikan uang. Tetapi sampai detik ini yang katanya itu sudah ada press release dari suratnya juga sudah keluar, baik dari asosiasi maupun dari Saudi sendiri itu terstated dengan jelas bahwa akan dikembalikan bulan Mei. Tapi sampai detik ini semua travel agent itu belum menerima pengembalian uang. Berarti ada 2 aktivitas yang harus dilakukan oleh travel ya, yaitu menghubungi para vendor, para rekanan, mitra, untuk mempertanyakan masalah kepastian apakah bisa di-refund, apakah kemudian bisa ditunda, dan sebagainya itu ya, baik hotel, konsumsi, penerbangan, semua itu. Dan kemudian mencoba mengontak para jamaah untuk menenangkan mereka juga. 2 hal itu yang harus dilakukan ya? Iya betul-betul. Jadi
Iya, kalau visa itu memang sudah dipastikan tidak akan hangus. Jadi memang Saudi pemerintah Saudi itu memang mengeluarkan statement bahwa yang sudah memiliki visa, yang udah apply visa itu nanti namanya dia akan muncul dan dia free gitu kan. Jadi kan memang dia belum masuk tetapi sudah punya visa. Akhirnya ketika apply ulang maka dia akan free begitu. Nah, kemudian untuk hotel itu memang dia bilang menjadi deposit begitu ya. Ya, tapi yang cukup ketir-ketir ini adanya airline yang mungkin kebijakannya itu berubah gitu. Nah, itu kalau Mas dengan jamaah itu kami memang makanya kenapa mungkin ketika Bapak bisa lihat di medsos kami memang masih berusaha ataupun WA status itu kami masih berusaha keep in contact dengan jamaah, artinya membuktikan bahwa kami itu masih survive, bahwa kami itu masih ada. Bahkan dengan era PSBB ini pun kami tetap buka gitu ya, tetapi dengan jam kerja yang relatif singkat gitu ya, dan kemudian memang menjaga protokol kesehatan dan memang tidak buka secara full, maksudnya misalnya ada 3 rolling door itu kita hanya buka 1 rolling door saja gitu, dan itu memang sudah disarankan oleh asosiasi bahwa lebih baik kamu tetap buka karena itu juga akan masih tetap menjadi trust bagi jamaah kalian bahwa kalian itu tetap ada dan tetap bisa memberikan pertanggungjawaban atas apa yang nantinya gitu kan. Jadi tidak terjadi kekisruhan atau kegalauan seperti itu. Nah, itu kan kalau untuk yang jamaah haji dan umroh. Bagaimana untuk yang keberangkatan travel ke Korea tadi misalnya? Apakah juga jadi pembatalan atau bagaimana? Iya, betul-betul. Kalau kebetulan kalau kami memang halal tour itu biasanya hanya pada momen-momen tertentu. Jadi halal tour itu biasanya karena kan peminatnya adalah keluarga, jadi paling enggak itu bulannya Juni ataupun Desember. Jadi waktu itu kebetulan kami memang tidak ada rute halal tour karena kebetulan waktu itu dia juga baru pulang gitu. Jadi baru ambil dari Jepang, kemudian Korea dan lain sebagainya. Kalau halal tour kebetulan tidak ada yang terpending. Cuman yang daily activity-nya kami adalah main bisnis kami adalah tour and travel umroh itu yang memang 1 bulan itu ada 2 kali keberangkatan. Ya. Iya, memang jadi one by one jamaah itu bahkan ada yang minta didatangi. Jadi dia didatangi, kemudian terutama jamaah-jamaah yang sepuh ya, yang sepuh itu didatangi, kemudian kita yakinkan, kemudian dia juga bilang bahwa ketika benar-benar dibuka, saya minta diprioritaskan seperti itu. Jadi ya wait and see, dan memang ya saya juga bingung, banyak yang mengatakan bahwa bisnis travel agent ini pasti akan tutup mungkin 1-2 tahun ini. Jadi ya mungkin ya kita harus mencari another side of business gitu ya. Membuat portofolio bisnis ya. Ya. Nah, kalau kemudian tadi umroh kan mereka masih bisa karena memang semangatnya untuk ibadah masih tetap tinggi, tinggal ditunda. Tapi kan masalahnya tadi penerbangan seperti Garuda tadi hanya untuk 1 tahun ke depan saja. Nah, kalau misalnya lebih dari 1 tahun, maka butuh negosiasi dari asosiasi sepertinya ya, Bu Dina. Iya, sepertinya seperti itu. Jadi memang kami apapun bekerja di bawah asosiasi. Jadi asosiasi pun ketika itu langsung menyarankan karena memang ini masa lockdown, masa kamu tidak memiliki penghasilan sama sekali, maka memang asosiasi sudah mengatakan monggo di PHK. Jadi langkahnya adalah mem-PHK karyawan sampai dengan separuh jumlah karyawan, kemudian merumahkan karyawan, kemudian membatasi jam kerja. Jadi memang kami dikumpulkan dan kemudian memang diberikan penjelasan bahwa kalau memang mau bertahan ya memang harus melakukan PHK seperti itu. Jadi sebelum berlarut-larut gitu. Kalau PHK kan kita harus memberi pesangon. Kalau merumahkan kita bisa memberi gaji tapi tidak penuh gitu ya? Iya, betul-betul. Terus yang dipilih oleh M Abroad seperti apa? Ya, beberapa kami waktu itu memang memiliki lumayan banyak, karyawan sekitar 12 gitu ya. Nah, saat ini sudah tinggal 4 dengan karyawan karyawan kasar gitu ya. Jadi kami memang tinggal
tiga itu yang utama. Jadi yang misalnya accounting, kemudian yang daily activity gitu ya. Dan memang itu juga sudah kami potong gajinya, nggak kita terimakan full 100% gitu. Tapi nanti ketika masa sudah kembali normal kan bisa jadi akan memanggil mereka yang sudah di PHK itu tadi ya? Iya, memang itu juga janji kami kepada mereka. Kalau yang lain-lain tuh memang mereka bekerjanya relatif mungkin 1-2 tahun dengan kami. Kalau yang utama itu yang memang dia sudah berpuluh-puluh tahun, maksudnya tenaga yang benar-benar utama lah, yang memang memiliki skill dan lain sebagainya. Ya cukup berat ketika jadi kami melakukan PHK massal itu pertengahan Maret. Jadi begitu kan waktu itu tanggal 25, rencana dibuka lagi oleh Saudi itu 13 Maret. Nah, kemudian 14 Maret itu asosiasi memanggil, dan 15 Maret itu hampir semua tour and travel yang bergerak di umroh haji itu mem-PHK gitu. 15 Maret sebenarnya kami sudah sudah memahami bahwa kemungkinan besar bahkan haji pun tidak ada, ataupun waktu itu kami masih berharap untuk bisa dibuka Ramadan, tapi ketika 14 Maret itu beberapa kerajaan yang dekat dengan kerajaan Arab Saudi itu sudah mengatakan bahwa bahkan haji pun tidak ada. Ya udah, berarti saat itu juga memang mengatakan bahwa harus terjadi PHK massal. Ya, ini yang paling shocking jadi makanya VUK-nya saya munculkan istilah funds. VUK in new words itu menjadi funds condition, fearful, unpredictable, novel itu karena drivernya muncul dari dunia yang berbeda. Dulu kan krisis itu kita bayangkan dari dunia ekonomi, dari dunia keuangan gitu ya. Dan sekarang ini muncul dari makhluk kecil yang namanya virus. Itu something novel, dan efeknya ternyata shocking banget, mengejutkan. Karena ya sampai kemudian terjadi penutupan di Mekah itu, untuk bahkan Vatikan juga tutup juga gitu kan. Nah ini Donald Trump kayaknya juga sudah menyuarakan tempat-tempat ibadah itu segera bisa dibuka, karena itu menjadi salah satu unsur bagi kita untuk menghadapi masa krisis ini adalah urusan spiritual yang harus ditambah sebetulnya. Oke, nah dan di masa funds ini, kenapa funds? Itu nanti ada filosofinya sebetulnya, nanti di beberapa kesempatan sudah saya sampaikan funds. Saya memunculkan bahwa leader itu kemudian harus mempunyai perilaku seperti server. Jadi server leader, spiritual, understanding, rapid action, foresight, enthusiasm, dan tapi tetap kemudian risk management, melakukan aktivitas untuk manajemen risiko. Nah, untuk rapid action-nya nih, apa yang atau sebelum rapid action-nya, setelah mengalami shock pengumuman tadi, kira-kira apa yang dilakukan oleh para pengelola, keluarga besar yang pengelola M. Abror ini? Iya, jadi memang kami pun sebenarnya kami memang menghitung dengan jeli berapa sih pengeluaran 1 bulan yang akan yang dikeluarkan gitu kan. Jadi biaya operasional lah istilahnya gitu ya. Dan kemudian orang tua juga sudah bertanya, kamu berapa bulan bisa bertahan gitu kan. Nah, waktu itu memang yang setengah bulan masa benar-benar tanggal 25 sampai 13 Mei itu Maret itu memang orang tua masih komisaris di dalam hal ini adalah orang tua kami, itu dia memang mengatakan bahwa insya Allah hanya 14 hari. Semua masih mengemukakan insya Allah masih 14 hari, kemudian oke, kita akan bertahan gitu ya. Nah, kemudian setelah 14 hari tidak, nah itu kita memang sudah berhitung dengan jeli seberapa kekuatan modal kita yang akan kita gerus gitu ya, atau beberapa keuntungan yang anggap aja misalnya 2 tahun, 3 tahun keuntungan itu ya sudah kita pakai untuk operasional gitu kan. Nah, kita sudah berhitung, dan kita memang sangat berharap sampai dengan detik ini kita masih berharap bahwa bulan September itu everything is gonna be okay. Jadi kalaupun sampai dengan bulan Agustus itu tidak ada pergerakan, ya kita sudah benar-benar dunia travel agent itu sudah kolaps, karena memang pertahanan travel agent itu
berharapnya untuk bisa mengembalikan segala sesuatu dengan normal itu adalah musim tahun depan. Musim tahun depan 1442 Hijriah itu kita akan mulai pada bulan September. Jadi Agustus itu kita harapkan sudah banyak kembali pendaftaran atau kita sudah mulai kembali bisa memberangkatkan. Tetapi ya ketika Agustus nanti itu benar-benar belum ada perubahan, belum ada something happen gitu ya terhadap hal ini, ya berarti kita tidak tahu akan apa gitu kan. Nah, kalau kemudian sekitar bulan Maret akhir itu memang semua travel agent yang ada di Surabaya ini dia memutuskan untuk melakukan lompatan, yaitu menjual belikan barang oleh-oleh haji dan umroh, yaitu misalnya seperti kurma, air zam-zam, dan memang yang akan diimpor gitu ya, dan kemudian memang impornya itu 1 kontainer dan harus dibeli oleh seluruh travel agent di Surabaya. Jadi dia sudah oke, kamu mau beli berapa, akhirnya kalau memang sudah terkumpul dan dia sanggup, akhirnya dibelilah bersama gitu. Nah, harapan itu ketika itu kita masih itu sekitar bulan April. Nah, itu ya, tetapi memang sangat jauh dibandingkan dengan misalnya sekitar biaya operasional itu katakan 100% gitu ya. Hasil penjualan, keuntungan penjualan barang-barang umroh dan haji itu, dan kemudian juga beberapa saya berusaha misalnya menjual apapun ya, misalnya seperti sembako atau parcel lebaran atau frozen food gitu ya. Tetapi hal itu hanya bisa menutup 30% dari total biaya operasional, karena memang biaya operasional kami itu cukup tinggi gitu kan. Jadi misalnya ruko yang sebegitu besar, kapasitas produksinya itu tidak mencapai gitu kan. Jadi misalnya kalaupun kita misalnya jualan kurma ataupun barang-barang itu bisa di ruko kecil ya, sedangkan kita terlanjur memiliki kapasitas produksi yang sangat besar. Kemudian juga gaji karyawan yang memang bukan UMR gitu kan ya, karena memang dia memiliki skill dan tanggung jawab yang cukup besar di dunia pertravelan. Karena kan misalnya seperti dia bagian visa, bagian arrange produk, itu adalah orang-orang yang high skill, dan high skill nggak mungkin kita beri salary yang cukup rendah begitu. Ya. Tapi alhamdulillah anak-anak karyawan itu masih mau bekerja kasar gitu ya. Jadi istilahnya dia mau juga lompat, karena itu memang kita juga memberikan contoh bahwa oke, kita nggak usah malu, kita berjualan, kita kemudian membuat Abror Mart ya. Jadi apapun yang bisa kita jual ya kita jual seperti itu. Apakah ada kompetensi baru yang kemudian harus dimiliki oleh M Abror nih? Tadi kan kalau saya melihat rapid action-nya adalah pendekatan ke berbagai pihak tadi, kemudian melakukan perhitungan dan penghematan di berbagai bidang gitu ya, dan kemudian mencoba mencari alternatif untuk bisa mendapatkan pemasukan. Apakah kemudian ada hal baru, kompetensi baru yang kemudian juga berusaha untuk didapatkan dari tim M Abror itu? Misalnya kalau masuk ke dunia online, saya kira sudah masuk juga ya M Abror sejak lama. Jadi salah satu rapid action yang juga dilakukan oleh beberapa travel lain ya, itu juga hampir sama sebenarnya. Jadi kita membuka sebenarnya begini, apa yang bisa dilakukan oleh travel agent itu hanya mempertahankan brandingnya aja. Jadi tidak hilang. Dia tidak hilang dari ingatan jamaah, dia tidak hilang bahwa ini kita masih ada, bahwa kita masih survive. Nah, itu salah satunya adalah mengundang ustadz, kemudian Zoom meeting dengan jamaah-jamaah, kemudian menenangkan mereka, kemudian memberikan motivasi secara rohani, tetapi memang itu bukan kompetensi itu tidak bisa kita jual gitu, karena kita tahu kondisi saat ini, sehingga itu hanya sebagai branding name. Jadi bagaimana kita masih mendekatkan kepada jamaah, bagaimana kita meyakinkan bahwa kita masih bisa survive, bagaimana kita meyakinkan bahwa nanti kita juga akan memberangkatkan, bagaimana nanti kita meyakinkan bahwa nanti tetap akan ada aktivitas umroh dan haji
begitu. Jadi itu sih kompetensi yang mungkin saat ini apa namanya, misalnya juga ya apa menyebarkan banyak memori. Jadi ketika di WA group itu kita sharing, ini loh terus rame, iya kita kangen, kita juga nanti pasti akan berangkat lagi dengan Abror seperti itu. Jadi memang untuk saat ini yang kita lakukan itu adalah branding gitu. Jadi mempertahankan nama kita supaya tidak hilang seperti itu. Oke, jadi CRM, Customer Relationship Management dimunculkan, bahkan kemudian juga melakukan aktivitas yang arahnya untuk mempertahankan reputasi juga ya. Dan memang zooming yang dilakukan itu tujuannya adalah untuk CRM dan untuk tetap membangun reputasi, biar kemudian merek kita tetap dikenal oleh konsumen. Tapi memang tidak bisa dijual, ya bisa dipahami. Nah, ke depan apakah memang ada unit bisnis baru yang akan dimunculkan oleh M-Abror? Atau memang, atau setidaknya ada sedikit inovasi yang perubahan yang dilakukan di M-Abror sendiri? Atau kalau masih jadi rahasia, nggak apa-apa sih kalau apa. Enggak sih. Ya bahkan saya mau bertanya nih sama Pak Ganjar, kira-kira apa yang bisa kita lakukan, karena terus terang tadi itu kita selama 2 bulan ini sudah melakukan lompatan ya, dan saya lihat banyak travel agent juga melakukan hal yang sama, yaitu dia hanya menjual barang-barang yang kebutuhan pokok ya, yang seperti frozen food, kemudian kurma, air zam-zam dan lain sebagainya, dan kemudian tetapi hal itu seperti tadi saya sebutkan hanya sekitar 30% dari biaya operasional yang tertutupi. Nah, dan banyak juga kami itu terus terang merupakan travel agent yang konvensional, artinya kami itu mencari aman gitu ya. Ada beberapa travel agent itu yang dia memberikan, misalnya melakukan marketing seperti ini. Oke, kamu daftar umroh saat ini, akan diberangkatkan nggak tahu kapan, September, nggak tahu tahun depan atau apa, tapi harus lunas. Karena saat ini memang kondisinya adalah mendapatkan dan memiliki uang cash itu jauh lebih baik. Tetapi kami tidak melakukan hal itu karena kami tahu itu uang itu akan hilang gitu kan, akan lenyap, dan ketakutan kami nanti kami apakah tetap bisa memberangkatkan. Jadi kami tidak, dan alhamdulillah kami bukan tipikal travel agent yang seperti itu, tetapi ya masih tetap ada, hampir sama seperti yang dilakukan oleh beberapa hotel gitu ya, yang misalnya kamu boleh beli kamar hari ini 400.000 gitu ya, padahal itu bintang 4 gitu kan, dan boleh dipakai sampai dengan 1 tahun yang akan datang, karena memang bahkan sekelas Garuda Indonesia Airlines pun itu di beberapa media sosialnya ataupun WA statusnya itu mengatakan bahwa please jangan ambil refund gitu ya. Jadi kamu boleh reschedule atau kamu boleh melakukan memindah kapanpun, tapi tolong jangan ambil ini uang kamu. Jadi saya merasa bahwa cash flow saat ini benar-benar menjadi penopang gitu kan, karena sudah sangat sulit untuk mendapatkan pemasukan uang dalam bentuk kas itu begitu. Siap. Baik, Bu Dina, nanti saya akan berikan masukan beberapa hal yang bisa kita persiapkan ke depan ketika masa ini sudah selesai, tapi kita harus siapkan sejak sekarang nih. Ada beberapa masukan yang nanti insya Allah kita bisa diskusikan secara japri. Tapi intinya sudah apa yang kemudian sudah saya sampaikan dalam model server leader itu muncul juga, bahwa masalah spiritualitas tentu muncul juga. Jadi saya yakin ini pendekatan kepada Tuhan pasti dilakukan oleh tim M-Abror gitu kan. Kemudian melakukan aktivitas untuk membaca apa yang terjadi di lingkungan luar, mencari informasi ke berbagai pihak, itu juga dilakukan, dan melakukan rapid action. Tapi saya yakin juga tetap antusias untuk menghadapi masa depan, sehingga ya kita sama-sama untuk berdoa untuk terbaik bagi kita semua.
terima kasih atas ilmunya. Insya Allah nanti kita masih tetap siap Rian untuk kerjasama dan berdiskusi lainnya. Semoga bermanfaat materi hari ini kepada teman-teman lain pembelajar dari Sociopreneur dan Digipreneur. Saya Dr. Ganjar Chandra Premananto dan Bu Dina Fitrisia undur diri dulu. Barakallah. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.